wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7, Ririn Rapika, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang asuhan keperawatan sehat jiwa pada kelompok dewasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ririn Rapika, kemudian Riksa Istiqomah, Elsa Wahyuni Pratiwi, Kurlian Bunga Despita, dan Rizky Saputra. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dewasa. Seseorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkan khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga menjelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan dan karir yang dilakukan sehari-hari. Pembagian masa dewasa yang pertama itu masa dewasa awal. Hurlock tahun 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Yang kedua yaitu masa dewasa tengah atau madya. Masa dewasa madya, masa dimulai pada umur 40 tahun sampai pada umur 60 tahun, yakni saat baik menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas nampak pada setiap orang. Yang ketiga yaitu masa dewasa akhir atau usia lanjut. Kisaran usia yang ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang sudah menginjak usia 60 tetapi tidak menampakkan gejala-gejala penuaan fisik maupun mental. Oleh karena itu, usia 65 dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut pada orang yang memiliki kondisi hidup yang baik. Masa dewasa sebagai masa transisi. Yang pertama yaitu transisi fisik. Penampilan fisiknya benar-benar matang sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Ia dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk dirinya ataupun orang lain, termasuk keluarganya. Yang kedua yaitu transisi intelektual. Kapasitas kognitif dewasa muda tergolong masa operasional formal, bahkan kadang-kadang mencapai masa post-operasional formal. Taraf ini menyebabkan dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Yang ketiga yaitu transisi peran sosial. Pada masa ini, mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan pacarnya atau dating untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga yang bam, yakni terpisah dari kedua orang tuanya. Penyesuaian masa dewasa terhadap perkembangan fisik. Dalam pembahasan berikut akan diuraikan beberapa gejala penting dari perkembangan fisik yang terjadi selama masa dewasa, yang meliputi yang pertama yaitu kesehatan badan, perkembangan sensori, dan perkembangan otak. Konsep asuhan keperawatan, yang pertama yaitu pengkajian, data biografi, yang pertama yaitu identitas pasien, nama pasien, umur, bisa terjadi pada usia dewasa awal, menengah, dan lanjut. Yang kemudian jenis kelamin, wanita maupun laki-laki, pekerjaan, agama, suku atau bangsa, dan alamat. Yang kedua yaitu identitas penanggung jawab. Identitas penanggung jawab meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan hubungan dengan pasien. Riwayat kesehatan, keluhan, riwayat kesehatan sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga. Kebutuhan biopsikososial dan spiritual. Yang pertama yaitu kebutuhan nutrisi. Klien lebih menikmati kesendiriannya sehingga kurang berminat untuk makan. Bila hal ini berlangsung terus, maka akan terjadi penurunan berat badan. Selain itu, dampak obat yang diberikan yaitu antiparkinson dan antipsikotik dapat mengakibatkan mual, mulut kering, dan konstipasi sehingga hal itu pun akan menyebabkan proses asupan nutrisi jadi terganggu. Yang kedua yaitu kebutuhan istirahat tidur. Klien dengan menarik diri berlama-lama di kamar dan banyak tidur siang. Selain itu,
Obat-obatan juga berpengaruh sehingga klien cenderung untuk tidur terus. Yang ketiga yaitu aktivitas sehari-hari. Klien kurang senang dengan kegiatan sehingga kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dirinya terabaikan. Penampilan klien kusut dan kusam. Selain itu, efek terapi antipsikotik adalah kelemahan otot sehingga klien terlihat lemah dalam beraktivitas. Yang keempat yaitu kebutuhan aman nyaman. Klien dengan menarik diri akan merasa aman bila tidak berhubungan dengan orang lain, karena klien beranggapan hal itu akan membahayakan dirinya. Efek samping obat antipsikotik adalah timbulnya keresahan dan kegelisahan kontinu sehingga klien merasa lebih nyaman bila sendiri. Yang kelima yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Klien dengan menarik diri mengalami kegagalan dalam pemenuhan dasar diri karena klien lebih senang dunianya sendiri. Yang keenam yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Klien dengan menarik diri tidak mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya, tidak mempunyai perasaan bersaing, dan tidak mempunyai keinginan untuk dapat diakui kebaikannya atau perannya. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan jiwa pada klien dewasa yang sering muncul yaitu yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan halusinasi. Yang kedua yaitu waham berhubungan dengan stres berlebihan. Yang ketiga yaitu harga diri rendah kronis berhubungan dengan gangguan psikiatri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Saudari Risa Istiqomah. Saudari Risa Istiqomah, dipersilakan. Dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Yang ketiga yaitu transisi peran sosial. Pada masa ini, mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan pacarnya atau dating untuk segera menikah. Efek samping obat antipsikotik adalah timbulnya efek samping misal limit. Baiklah, saya Risa Istiqomah akan menjelaskan penjelasan dari Saudari Ririn Rapika. Bagian selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Intervensi utama dari gangguan persepsi sensori berhubungan dengan halusinasi yaitu manajemen